Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Alfonso Lai, Anastasia, Maulana Fajar Lazuardi, dan saya sendiri Randy Juanto. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan sebuah program bertemakan garden sebagai bentuk pemenuhan tugas pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Ibu Yesi Asri. Dalam video ini akan dibagi beberapa bagian, dengan bagian pertama yaitu package plan, bagian kedua package garden, bagian ketiga package GUI, dan bagian terakhir yaitu demonstrasi program. Tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan package plan. Di dalam package plan terdapat 7 kelas. Yang pertama ada super class yaitu plan, yang kedua ada anggrek, mawar, melati, bunga matahari, iris, dan tulip. Di dalam package plan terdapat atribut kelas plan yang berisi status tumbuh, jumlah air, jumlah pupuk, syarat air, syarat pupuk, dan jenis. Ini adalah konstruktor dari plan. Ini adalah getter status tumbuh, ini adalah set status tumbuh, ini adalah get jumlah air, ini adalah set jumlah air, ini adalah get jumlah pupuk, ini adalah set jumlah pupuk, ini adalah get jenis, ini adalah set jenis, ini adalah get syarat air, ini adalah get set syarat air, ini adalah set syarat pupuk, ini adalah set syarat pupuk, ini adalah metode beri air dan metode beri pupuk, ini adalah metode cek kondisi tumbuh. Jika air besar sama dengan syarat air dan jumlah pupuk besar sama dengan syarat pupuk, maka dia akan tumbuh. Ini adalah metode tumbuhnya. Selanjutnya ada get status tumbuh teks, dan selanjutnya ada get image pledge. Selanjutnya kita ke kelas anggrek. Ini adalah kelas turunan anggrek. Kelas anggrek ini akan di-extend ke dalam package plan. Di sini terdapat konstruktor dari kelas anggrek, yaitu ada super, set syarat air, set syarat pupuk, set jenis, dan nama bunga. Ini adalah override cek kondisi tumbuh. Ini adalah override get image pledge, dan ini adalah get override status tumbuh teks. Kelas yang lain sebenarnya sama saja dengan kelas anggrek, hanya saja ada perbedaan di syarat air dan syarat pupuknya. Kalau kelas anggrek, syarat airnya 3, syarat pupuknya 2. Kelas mawar syarat airnya 2, syarat pupuknya 3. Kelas melati syarat airnya 3, syarat pupuknya 3. Kelas bunga matahari syarat airnya 5, syarat pupuknya 4. Kelas iris syarat airnya 4, syarat pupuknya 5. Kelas tulip syarat airnya 5, syarat pupuknya 5. Sekian penjelasan package plan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Maulana Fajar yang akan menjelaskan tentang package garden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Fajar Lazuardi dari kelompok 9. Sebelumnya teman saya Randy telah menjelaskan program garden ini melalui package plan, dan saya akan melanjutkan menjelaskan tentang package garden. Baik, package garden berisi 2 file class, yaitu firstgarden.java dan secondgarden.java, yang membuat program ini dapat menanam 3 jenis bunga.
dalam satu garden. Memberi air, memberi pupuk, dan memanen bunga yang statusnya sudah berbunga. Namun, terdapat perbedaan antara first garden dan second garden, yaitu first garden dapat menanam bunga anggrek, mawar, dan melati, sedangkan second garden dapat menanam bunga matahari, iris, dan tulip. Selain itu, first garden mendapatkan 10 poin setiap memanen satu bunga, sedangkan second garden akan mendapatkan 5 poin setiap memanen satu bunga. Dan second garden hanya bisa diakses jika level first garden sudah sama dengan 5. Baik, saya akan menjelaskan tentang source code-nya ini atau kodenya. Di Pks Garden ini, supaya bisa berjalan programnya, pertama-tama kami mengimport dari package plan. Tujuannya supaya fungsi-fungsi dan variabel yang ada di package plan ini bisa digunakan di dalam package Garden. Kemudian kita mengimport juga library dari ArrayList, jadi java.util.arraylist. Terus kita membuat kelas first garden yang terdiri dari array, size, nama garden, jumlah tanaman, jumlah panen, point garden, dan level garden. Kemudian kita membuat kelas turunan lagi, yaitu first garden, membuat variabel garden 1 di mana berisi data array dari size tadi yang berada di ArrayList ini. Size sama dengan 3. Kemudian kami membuat string get nama garden turunannya, yaitu fungsinya untuk mengembalikan variabel nama garden ini. Lanjut, kemudian kami membuat set, metode set berfungsi untuk menampilkan nama garden ini. Kemudian jumlah tanaman sama, berfungsi untuk menampilkan jumlah tanaman. Kemudian set jumlah tanaman, get jumlah panen 1, berfungsi untuk menampilkan jumlah panennya. Ini juga sama, set jumlah panen 1. Kemudian lanjut, point garden, set point garden, kemudian get level garden, set level garden, level garden. Fungsi tersebut sebenarnya sudah dibikin di juga di package sebelumnya, maka tinggal dipanggil di sini. Itulah mudahnya menggunakan konsep OOP. Lanjut, kita akan membuat kelas tanam anggrek. Anggrek AG ini berdasarkan dari variabel atau fungsi di package plan ini, package plan. Kemudian kita menggunakan fungsi if else, fungsi ini berguna untuk agar jumlah tanamannya jika lebih dari sama dengan 3, dia akan menampilkan atau gambarnya berubah di GUI-nya nanti.
Sama pun dengan tanam mawar, ini juga sama. Jika tanaman satu lebih dari size, tadi kan size 3, nah itu nanti akan berubah tampilan tanamannya. Kemudian tanam melati pun juga sama. Ini melati ML berdasarkan dari variabel di plan ini, sama pun. Kemudian beri air, fungsi beri air. Garden 1.size. Kemudian beri pupuk pun juga sama, fungsinya seperti ini. Panen pun juga sama. Jika status tumbuh lebih dari 5, maka jumlah tanamannya akan reset lagi dari 0. Kemudian jika sudah itu, akan bertambah lagi. Untuk rumus point garden-nya seperti ini. Point garden, variabel point garden 1 tambah jumlah panen dikali 10. Jadi per setiap tanaman apabila sudah full tumbuhnya atau sudah jadi bunga itu mendapatkan 10 poin. Sedangkan untuk naik level, point garden lebih dari sama dengan 30. Jika point garden lebih dari sama dengan 30, maka naik levelan 2. Jadi setiap poin 30 itu akan naik 1 level dan seterusnya. 90, 120, untuk mencapai 5 level membutuhkan poin 120. Ya, itu adalah firstgarden.java atau penjelasan dari firstgarden.java. Kemudian ada satu kelas lagi, subkelas, yaitu secondgarden.java. Baik, saya akan menjelaskan lagi. Ya, sama seperti sebelumnya yang di first garden tadi, sama kita import dulu package plan-nya, terus ini library dari Java Alternate Release. Kemudian kita buat kelas second garden, sama sebenarnya fungsinya, cuma mungkin ada yang berbeda sedikit di bawah. Nanti saya akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu ini seperti yang biasa tadi. Ini juga sama, fungsinya juga dibuat tadi pada package sebelumnya. Jumlah tanaman, jumlah panen, semuanya sudah dibuat. Get point, set point, level garden, tanam bunga matahari, tanam bunga matahari, tanam iris. Sebenarnya ini sama, tidak ada bedanya dengan first garden, fungsinya sama. Beda hanya di sini, ukuran size-nya, beri pupuk juga, tahap panennya. Jumlah poin. Seperti penjelasan awal tadi yang saya bilang, bahwa di second garden ini, tiap poin itu hanya bertambah 5. Tidak 10 dengan first garden pertama. Ini dia rumusnya, point garden tambah jumlah panen kali 5.
ini sama seperti sebelumnya. Cuma yang membedakan adalah untuk naik level 2 ini harus 60, untuk naik level 3 ini harus 120, untuk naik ke level 4 ini poinnya harus 180, untuk naik level 5 ini poinnya harus 240. Ya, itulah penjelasan dari saya tentang package garden ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Alfonso terkait presentasi berikutnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pada sesi ini saya akan menjelaskan mengenai package GUI. Saya share screen dulu. Baik, untuk package GUI ini berisi 4 file kelas Java, yaitu First Garden GUI, Home GUI, Main GUI, dan Second Garden GUI. Selain itu juga ada folder yang berisi gambar yang digunakan untuk membuat program ini. Oke, untuk yang pertama saya jelaskan adalah kelas Home GUI. Di kelas Home GUI ini mengimport semua kelas dari package Garden, lalu mengimport Java AWT, Java Swing, dan juga Java AWT.event. Kemudian ini adalah atribut dari kelas Home GUI. Ada kelas First Garden, JFrame, Image Icon, JLabel, dan JButton. Kemudian ini konstruktornya, konstruktor dari kelas Home GUI. Isinya adalah metode create Home GUI ya, yang ini. Nah, di dalam metode create Home GUI ini berisi instansiasi kelas-kelas yang sudah dideklarasikan di atas. Nah, dari First Garden, lalu frame, keyframe, image icon, JLabel, dan seterusnya. Lalu ini bagian ini sintaks untuk menambahkan label. Label ini adalah label yang digunakan untuk background ya, ini label background nanti akan diisi di gambar. Ini ditambahkan ke frame karena frame akan menjadi kontainer utama yang jadi dasarnya. Lalu untuk label title, button Garden 1, Garden 2, dan button keluar ditambahkan di atas label background. Kemudian ini untuk mengatur frame-nya, mulai dari operasi ketika frame itu ditutup, kami menggunakan exit on close. Jadi ketika frame-nya ditutup akan exit, akan berhenti programnya. Lalu ini untuk mengatur ukuran dari frame-nya. Ini mengatur letak frame-nya ketika pertama kali frame itu tampil. Ini di set ke 0, jadi akan tampil di tengah layar. Lalu ini visible-nya di set true, wajib ini, karena kalau false nanti tidak muncul. Lalu ini untuk label title-nya diatur letak dan ukurannya menggunakan metode set bound ini. Lalu mengatur horizontal alignment untuk teksnya. Di sini center berarti rata tengah ya. Jadi teksnya akan berada di tengah. Kemudian ini untuk mengatur jenis fontnya. Kemudian ini adalah bagian ini mengatur button-button seperti button Garden 1, Garden 2, dan button keluar. Diatur posisi dan ukurannya. Lalu ini menambahkan action listener untuk button Garden 1. Isinya adalah untuk berpindah ke frame First Garden ya, First Garden GUI dengan menggunakan konstruktornya.
Lalu diikuti dengan menghilangnya frame home menggunakan metode dispose. Lalu ini untuk button garden 2. Di sini di dalam metode action performnya ada percabangan if else. Jadi button garden 2 ini akan terbuka jika level garden 1 itu sama dengan 5. Jadi akan terbuka lalu diikuti dengan frame home yang hilang. Tapi jika tidak memenuhi syarat ini, maka akan tampil tulisan mainkan kebun pertama sampai level 5. Kemudian ini adalah button keluar. Sini menggunakan sistem exit. Jadi ketika diklik maka program akan tertutup. Untuk home GUI cukup itu. Kemudian untuk first garden dan second garden. First garden dan second garden GUI ini kurang lebih sama. Isinya komponen untuk membuat frame-nya kurang lebih sama. Cuman yang membedakannya di sini adalah untuk first garden GUI ini mengimplementasikan kelas first garden dari package garden ya. Jadi yang bunga yang bisa ditanam di frame ini hanya bunga anggrek, mawar, dan melati. Sedangkan untuk second garden bisa menanam bunga matahari, iris, dan tulip. Lalu diikuti dengan komponen Java Swing di sini, dari G-frame dan lain-lain. Kemudian ini adalah konstruktornya. Konstruktornya berisi metode create pattern GUI yang ini. Lalu metode untuk mengatur gambar dari setiap bunga. Metode ini ada di bagian bawah, nanti akan dijelaskan. Kemudian di dalam metode create first garden GUI ini berisi instansiasi seperti home GUI, kelas home GUI kurang lebih sama, cuman komponennya lebih banyak. Ada menggunakan format text field, dan lain-lain. Label juga ikonnya. Nah di sini menambahkan objek ya, komponen, ditambahkan label background ke frame dulu, kemudian sisanya ditambahkan ke atas label background. Untuk komponen label, button, text, dan format text juga. Ini untuk mengatur frame-nya sama seperti di kelas home GUI ya, untuk mengatur operasi ketika frame di close. Sini exit on close, kemudian size-nya, letak frame ketika pertama kali dijalankan, dan visibilitasnya. Ini untuk mengatur label title-nya, label ukuran, alignment teksnya, dan jenis hurufnya, font-nya. Lalu ini untuk label-level diikuti dengan format text field untuk menampilkan levelnya. Ini untuk alignment-nya, dan ini untuk set value-nya diambil dari getter level garden 1 ya. Ini gunakan getter dari kelas first garden. Begitu juga untuk point juga menggunakan getter, karena atribut level garden dan point garden ini tipe aksesnya adalah private, jadi harus menggunakan getter karena sudah beda kelas. Kemudian ini jumlah tanaman juga sama seperti level dan point. Kemudian ini untuk mengatur letak title kebunnya, lalu icon tanamannya, statusnya, status tumbuhnya, jumlah air, jumlah pupuk, kurang lebih sama ya. Lalu ini untuk button tanam anggreknya. Kemudian ini untuk yang bunga mawar, isinya sama saja seperti yang anggrek. Nah, ini menggunakan objek mawar ya. Ini untuk yang melati. Dan ini untuk mengatur letak dan ukuran dari button-button seperti button panen, beri air, beri pupuk,
button untuk menuju ke garden kedua dan button home untuk kembali ke menu utama. Di sini ada penambahan action listener untuk button tanam anggrek. Di dalam action performnya ini akan menjalankan metode tanam anggrek dari kelas First Garden. Kemudian status tumbuhnya juga akan di set ke 1. Jadi untuk program kami ini agak sedikit berbeda. Status tumbuhnya ada 5, dimulai dengan 0 itu belum ada tanaman, 1 itu benih, 2 itu tunas, 3 itu tanaman kecil, tanaman dewasa, 5 baru berbunga. Jadi ketika tanam, maka status tumbuhnya akan di set ke 1, jadi akan berubah menjadi benih. Begitu juga dengan gambarnya akan mengikuti, berubah menjadi gambar benih. Ini untuk status tumbuh teksnya, dan ini untuk gambarnya. Kemudian ini jumlah tanaman juga, setiap kali menambahkan tanaman, jumlah tanamannya akan bertambah 1. Kemudian ini untuk button tanam mawar, sama saja seperti anggrek. Bedanya menggunakan objek dari kelas mawar. Ini untuk yang melati. Ini untuk button beri air. Untuk button beri air, karena ini menggunakan release ya, metode beri air kan menggunakan release. Jadi ketika disiram maka semua tanaman yang sudah ditanam di dalam release itu akan tersiram. Jadi langsung dicek gambarnya apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian ini untuk status, jumlah air dan jumlah pupuk untuk anggrek, ini untuk mawar, ini untuk bunga melati. Ini untuk beri pupuk ya, sama saja seperti button beri air, cuman yang membedakan menggunakan metode beri pupuk dari kelas First Garden juga. Ini adalah button panen. Button panen di sini ada di dalam metode action performnya ada percabangan. Jadi tanaman yang bisa dipanen adalah tanaman yang status tumbuhnya sama dengan 5 atau berbunga ya. Jika status tumbuhnya sama dengan 5 maka akan dipanen. Lalu jumlah air, jumlah pupuk dan status tumbuhnya akan kembali diset ke 0, jadi seperti semula lagi sebelum ada tanaman. Lalu untuk status tumbuh teksnya juga akan berubah, jumlah air, jumlah pupuknya juga akan berubah. Dia akan set untuk text field dan format text fieldnya. Ini untuk yang bunga mawar, untuk bunga melati. Kemudian panen juga karena setiap kali panen akan naik level dan menambah poin, juga mempengaruhi jumlah tanaman ya. Jika tanaman dipanen kan nanti akan berkurang 1 dari tanamannya. Jadi akan di-set juga value-nya untuk format text field untuk yang level, poin dan jumlah tanaman. Ini diambil dari metode naik level dari First Garden. Ini menggunakan getter point untuk yang format text field-nya, dan ini jumlah tanaman menggunakan getter juga. Lalu diikuti dengan pengecekan gambar ya, menyesuaikan gambar sesuai status tubuhnya. Lalu ini untuk button home, jika diklik maka akan menjalankan pindah ke frame home ya, dengan menggunakan constructor ini. Lalu diikuti dengan menghilangnya frame garden 1 atau First Garden ya, menggunakan metode dispose. Lalu untuk button garden 2 ini hampir mirip dengan yang ada di home ya. Jadi syaratnya untuk bisa pindah atau bisa diakses level garden itu harus sama dengan 5 untuk garden 1. Jadi dia akan pindah ke second garden atau frame first garden akan menghilang. Tapi jika tidak memenuhi syarat ini maka akan muncul tulisan juga message dialog untuk ini, mainkan kebun utama sampai level 5. Kemudian ini adalah metode create image icon dengan 2 parameter, jalur penyimpanan gambar dan deskripsi gambarnya, nanti tipenya adalah string. Dengan tipe metodenya adalah image icon, jadi perlu return value ya, di sini ada return. Jadi jika image URL-nya tidak sama dengan 0 artinya ada ya, atau ditemukan, dia akan mengembalikan gambar ini, image-nya. Kemudian jika tidak memenuhi syarat ini,
dia akan menampilkan pesan error, tidak dapat menemukan file. Lalu diikuti dengan penyimpanan gambar yang dimasukkan menggunakan return 0. Nah, ini adalah set image anggrek, mawar, dan melati. Di dalam metode ini berisi icon. Icon ini untuk icon anggrek, mawar, dan melati itu ditentukan menggunakan metode create image ini. Jadi diberikan jalurnya yang diambil dari get image path dari kelas anggrek, dari package plan ya. Ikuti dengan deskripsinya diambil dari get source to text. Kemudian karena icon perlu label untuk dapat digunakan, jadi label icon anggrek ini di set iconnya menggunakan icon yang sudah dibuat tadi. Begitu juga untuk yang mawar dan melati. Oke, untuk yang second garden kurang lebih sama saja ya. Hanya yang membedakan jenis tanamannya saja. Ini menggunakan bunga matahari, iris, dan tulip. Lalu untuk kelas yang terakhir adalah menggui. Isinya sedikit saja. Ini isinya adalah main method ya, public static void main. Perintahnya untuk menjalankan frame utama. Jadi ketika programnya dijalankan, yang akan muncul pertama kali adalah frame home. Oke, baik. Mungkin cukup itu saja dari saya. Selanjutnya akan ada demo aplikasi dari kelompok kami yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anastasia. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman sekalian, saya Natasha dan pada kesempatan kali ini saya akan membantu teman-teman sekalian dalam mendemonstrasikan program kebun buatan kelompok 9. Berikut saya akan melakukan share screen. Dan di sini kita bisa melihat terdapat frame home, di mana dalam frame home ini terdapat 3 button, yaitu ke kebun pertama, ke kebun kedua, dan button untuk keluar. Namun bila kita langsung mau ke kebun kedua dengan cara mengklik button yang kedua ini, maka akan terdapat pesan bahwa kita harus mainkan kebun pertama sampai level 5. Jadi mari kita langsung ke kebun yang pertama. Dalam frame first garden ini, kita hanya bisa menanam 3 jenis tanaman, yaitu anggrek, mawar, dan melati. Di sini terdapat picture yang menggambarkan adanya soil. Di sini ada indikator level, indikator poin, dan jumlah tanaman yang kita tanam. Di sini ada status, yaitu belum ada tanaman. Karena kita belum menanam. Cara menanamnya adalah kita harus mengklik button tanam anggrek, atau tanam mawar, atau tanam melati. Di sini kita bisa melihat terdapat indikator jumlah air dan indikator jumlah pupuk. Lalu di sini kita bisa melihat ada button panen. Button panen ini hanya bisa kita klik ketika bunga-bunga yang kita tanam ini sudah berbunga. Dan di sini ada button beri air, button beri pupuk, dan ke kebun kedua. Namun bila kita ingin melakukan klik pada ke kebun kedua ini, maka tetap akan sama keluar pesan mainkan kebun pertama sampai level 5. So, mari kita langsung mainkan saja kebun pertama ini sampai level 5. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita menanam. Kita langsung saja tanam anggrek, tanam mawar, dan tanam melati. Di sini akan ada status benih anggrek, benih mawar, dan benih melati. Langsung aja kita beri air, kita beri pupuk, dan di sini akan ada indikator tunas anggrek, tunas mawar, dan tunas melati. Lanjut, kita beri air lagi dan beri pupuk lagi ya. Lanjut lagi nih, ada statusnya anggrek kecil, mawar kecil, dan melati kecil. Kita lanjut dengan memberi air, beri pupuk, dan akan menjadi anggrek dewasa, mawar dewasa, dan melati dewasa. Nextnya kita akan beri air lagi, dan jadilah anggrek berbunga, mawar berbunga, dan melati berbunga. Dan setelah semua tanaman di sini berbunga, maka kita akan bisa lanjut dengan panen. Nah, kenapa poin di sini terdapat 30? Karena satu tanaman yang kita berhasil panen itu adalah 10 poin. Karena di sini kita menanam 3 tanaman, jadi terdapat 30 poin. Dan kita akan langsung naik ke level 2. Nah, untuk naik ke level berikutnya kita perlu 30 poin lagi nih.
Nah, sekarang untuk mencapai level 5, yuk kita tanam anggrek, mawar, dan melati lagi ya. Ya, kita akan tanam benihnya, kita beri air, beri pupuk, sampai jadi tunas. Dan kita jadi ada lagi statusnya nih, anggrek kecil, mawar kecil, dan melati kecil. Dewasa, dan semuanya berbunga. Kita panen lagi, maka ini akan bertambah sekitar 30 poin, dan poin di sini akan menjadi 60. Dan kita akan lanjut ke level 3. Dan kita akan tanam lagi seperti biasa, kita lanjut dengan beri air, beri pupuk. Kita panen kembali, dan di sini terdapat indikatornya level 4. Sebentar lagi kita bisa membuka kebun kedua. Kita beri pupuk lagi, lanjutin terus. Kita panen lagi, dan kita akan langsung ke level 5 nih. Kita sudah di level 5 dengan akumulasi poinnya adalah 120 poin, dan kita bisa lanjut ke kebun kedua. Berikut saya tampilkan frame second garden. Dan di sini, di second garden ini kita bisa menanam 3 jenis tanaman lagi, yaitu bunga matahari, bunga iris, dan bunga tulip. Dengan konsep yang sama, kita harus tetap memberikan air dan pupuk. Namun, di sini kita harus memberi lebih banyak air dan lebih banyak pupuk juga. Dan untuk satu tanaman yang berhasil kita panen, poinnya adalah 5. Karena di sini ada 3 tanaman, maka kita akan mendapatkan 15 poin dari 3 tanaman yang sudah berbunga ini. Dan untuk mencapai level berikutnya, kita memerlukan sekitar 60 poin. Perjalanan yang jauh, tapi tenang saja, it's gonna be worth it. Lanjut, kita tanam bunga matahari, tanam iris, tanam tulip. Kita beri lebih banyak air, lebih banyak pupuk, dan menjadi tunas. Kita kasih lagi. Lanjut, jadi bunga matahari kecil, iris kecil, dan tulip kecil. Jadi lebih dewasa dan berbunga. Mari kita panen. Dan di sini bertambah 15 poin, tapi belum naik level, karena seperti yang di awal saya bilang, jika ingin menambah level pada frame second garden ini, kita memerlukan 60 poin. Jadi untuk menghemat waktu, seperti inilah frame second garden, dan kita bisa kembali lagi ke menu utama. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih telah menyimak demonstrasi dan presentasi kelompok 9 dari awal hingga akhir, dan kami mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam kata-kata maupun perbuatan dan tindakan yang tidak kami sengaja. Dan terima kasih juga atas perhatian teman-teman ya. Salam sukses selalu. Sampai jumpa kembali.